Oke, materi sudah bisa diakses ya di Litera ya? Ya, soalnya filenya terlalu besar, jadi saya masukkan Drive ya. Jadi hari ini insya Allah kita akan lebih mengenal lagi tentang sejarah Microsoft Office ya, sejarah Microsoft Office. Kenapa sih kita harus bahas Office lagi ya? Kalian kan sudah sering nih, sudah sering pakai Microsoft Office. Sering nggak? Kalian seringnya pakai apa di Microsoft Office? Apa yang paling sering digunakan mahasiswa semester 2 nih? Word, Ibu. Word ya. Word berarti udah jago, udah bisa Word ya. Word terus apa lagi? Excel, PowerPoint. Nah, sekarang kan sudah banyak juga yang lain ya. Oh, sudah banyak AI. Misalkan PowerPoint dibandingkan dengan Canva tuh kalau anak-anak sekarang lebih nyaman pakai apa sih? Ingin tahu Canva. eranya. Canva ya. Lebih lebih nyaman pakai Canva. Kenapa? Lebih mudah nyari template-nya juga. Oke, lebih mudah nyari template karena itu sudah ada ya template-nya, terus ada background-nya. Kalau PowerPoint kira-kira kurangnya di apa? Kekurangan PowerPoint dibandingkan Canva apa tuh? Kalau nge-edit fontnya suka gede-gede sendiri tiba-tiba kayak gitu. Oke, suka gede-gede sendiri. Terus template-nya masih terbatas ya. Kalau di PowerPoint masih terbatas dan eh, kita pengguna tuh harus dituntut untuk sekreatif mungkin menggunakan PowerPoint ya. Jadi ada gimana sih triknya untuk memperoleh misalkan tampilan seperti yang di Canva. Nah, kalau di PowerPoint kita harus meng-create-nya, kita harus melakukannya ya. Kita harus mengatur itu semua. Kalau di Canva kan sudah tersedia ya, sudah tersedia mulai dari transisi dan lain-lainnya. Gitu mungkin ya. Nah, kenapa sih masih harus dipelajari Microsoft Office ini? Karena nantinya ketika kalian tugas akhir ya, pasti bukan hanya tugas akhir sih, tugas-tugas juga sudah pasti mulai menggunakan harus diketik, contohnya tadi ya pakai Microsoft Word, ketika kita presentasi kemarin juga membuat makalah pakai Microsoft Word ataupun presentasi pakai PowerPoint atau Canva. Nah, kita harus tahu apa saja sih media apa saja yang bisa digunakan dan bisa jadi teman-teman tuh selama ini apa ya, ada langkah yang salah dalam penggunaannya gitu ya. Dan mungkin terlihat susah, tapi ternyata kalau kita tahu ilmunya, tahu shortcutnya itu akan lebih mudah ya. Jadi ini akan mempermudah teman-teman ketika mengerjakan tugas dulu deh, tugas dulu nantinya ke TA. Jangan sampai atur margin aja tuh nggak bisa. Gitu. Atur margin aja tuh nggak ngerti. Apalagi kalau di tugas akhir suka ada formatnya. Formatnya marginnya berapa, fontnya berapa. Nah itu harus teman-teman pastikan sudah di luar nalar lah ya. Jadi teman-teman harus hafal itu semua ya. Oke. Kalau kalian mengerjakan makalah gitu, biasanya pakai laptop atau pakai HP? Laptop. Pakai laptop. Ada yang sudah nyaman pakai HP nih. Ngetiknya di HP. Kan suka ada ya Word di HP. Oke, kalau ada yang seringnya menggunakan HP, nanti dibiasakan ya, mulai dibiasakan pakai laptop. Karena kalau sudah kita terbiasa pakai HP, ketika kita skripsian atau tugas akhir membuat jurnal, itu akan perlu adaptasi lagi ketika kita menggunakan laptop. Sedangkan settingan di HP dan di laptop ada perbedaan ya, ada perbedaan. Pernah nggak sih kalian ngerjain di HP, ketika dibukanya di laptop ada eh, perubahan-perubahan gitu ya. Jadi itu sering terjadi. Nah, untuk mencegah hal itu, teman-teman harus sudah mulai terbiasa ya, terbiasa mengerjakan semua itu menggunakan laptop ataupun ya nanti
adakah office tertentu misalkan yang bisa mengubah format ya tampilan, misal kita sudah mengerjakannya rapi nih di Office 2013 misalnya, ketika dibuka di Office 2019 kok berantakan gitu ya. Nah, teman-teman harus paham itu nanti di sini. Oke, itu pengantar aja pengen tahu kalau kalian tuh sekarang seberapa candu pakai Office ya atau sudah mulai beralih ke yang lainnya. Nah, di sini, sebelum kita mulai belajar, marilah siapkan kembali gelas kosongnya ya. Gelas kosongnya artinya teman-teman harus siap, menerima ilmu yang baru, pengetahuan yang baru, atau ilmu tambahan ya. Kalian sudah sampai menjalaninya sekarang ya, sudah sampai mempraktekannya, ada tambahan-tambahan nih dari saya hari ini ya. Nah, jadi diisi lagi gelas kosongnya dan disiapkan ya. Oke, sebelum dimulai, siapa yang ingin memimpin doa? Minta tolong dipimpin doa supaya perkuliahan kita hari ini berjalan lancar dan kita mendapat manfaat. Siapa? Aku. Oke, aku. Silahkan aku. Ya, baik, Bu. Sebelum perkuliahan ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa dicukupkan. Baik, terima kasih aku ya. Oke, Kang Rahmat, terima kasih ya. Teman-teman, Sama-sama, Bu. alhamdulillah semoga mudah ya, mudah cara saya menyampaikannya, mudah juga teman-teman dalam memahami materinya. Walaupun materinya ini banyakkan teori, makanya saya online-kan dulu ya. Mungkin besok, minggu depan kita sudah mulai offline dan disiapkan laptop ataupun kalian menggunakannya apa HP juga boleh ya, silahkan disiapkan. Nah, di sini kita akan belajar, oh iya, jangan lupa mengisi presensi ya di Litera, karena itu kewajiban kalian masing-masing. Silakan, saya tidak akan mengecek lagi, tapi nanti saya akan cek yang hadir di sini. Kalau misalkan di Literanya dia absen, tapi di sini tidak hadir, nanti akan saya anggap tidak hadir juga di Literanya ya. Jangan lupa juga konfirmasi kehadiran dosen pada Litera dan juga sesuai atau tidak nih dengan RPS yang sudah di-share di awal materi hari ini. Ya, sekarang kita akan belajar tentang sejarah Microsoft Office ya. Sebenarnya banyak sekali materi tentang sejarah Microsoft Office. Nah, mohon maaf kalau misalkan nanti cara penyampaian saya boring ya, boring atau nanti makanya saya ada cantumkan juga beberapa link materi yang mungkin lebih menarik dan bisa menambah, mempermudah pemahaman teman-teman ya. Nah, kita akan belajar tentang sejarah Microsoft Office. Nanti minggu depan mulai ke Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan sampai ke nanti ada ya kalian menggunakan ada membuat suatu blog ya, suatu blog tapi nanti akan dikhususkan untuk di bidang pertanian seperti apa. Oke, oke, oke. Tujuannya setelah perkuliahan ini diharapkan kalian bisa tahu, mengetahui dan juga memahami sejarah Microsoft Office. Minimal Office itu ada berapa aja sih? Ya, minimal ada Office berapa aja. Sorry. Sorry. Minimal ada office berapa aja dan perbedaannya dari office-office tersebut tuh apa gitu ya. Jadi minimal kalian tahu. Kalau sekarang saya minta sebutkan, kira-kira kalian bisa sebutkan nggak office berapa yang kalian gunakan di laptop kalian? Khusus yang office ya, bukan tipe-tipe MacBook. Pakai office berapa nih? Tahu nggak? Nggak. Masih bingung cara tahunya office berapa yang kalian pakai? Iya, Bu, bingung, Bu. Bingung. Kalau pas dibuka, misalkan kalian iseng deh buka PowerPoint itu ada tulisannya nggak Office berapa? PowerPoint berapa? 2013, Ibu. 2013. Terus ada lagi yang berapa?
Siapa tadi yang 2013? Saya. Kesya ya? Kesya. Oke, yang lain coba dicek kembali ya, dicek kembali office yang kalian gunakan office berapa nanti. Oke. Oke, ini pengertian Microsoft Office. Kalau kalian kan sekarang sering menggunakan ya, kira-kira apa sih pengertiannya dari Microsoft Office? Iya, apaan? Mau bawa mobil atau gimana? Pakai dilihat dulu situasi. Ya, mohon maaf ada yang bocor ya. Jadi Office itu ya softwarenya atau perangkat lunak, tapi dia di paket aplikasi ya. Jadi disebutnya adalah paket aplikasi perkantoran buatannya Microsoft Corporation ya. Jadi dibuat oleh Microsoft Corporation, perangkat lunak atau paket aplikasi perkantoran yang dibuat oleh Microsoft Corporation. Nah, di sini dia itu sangat-sangat berkembang ya, sangat berkembang dari awal dia peluncurannya sampai ke sekarang ya, sampai sekarang. Nah, ini untuk Microsoft Windows biasanya untuk Windows ya. Nah, dia ada dulunya paketnya itu ya cuma ada Microsoft Word ya, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. Nah, yang selain ketiga ini ada lagi nggak sih paket aplikasi yang lain ya yang namanya juga paket, apakah cuma ada ketiga ini saja, tiga software ini aja ya, Word, Excel, atau PowerPoint aja. Ternyata masih banyak juga paket-paket dari Microsoft Office ya. Tentunya di tiap versi, di tiap tadi misalkan ada Office 2013, 2019, itu akan berbeda perangkat lunaknya ya. Akan berbeda paket-paket yang disajikan di Microsoft Office tersebut. Kalau sejarahnya awal mula Microsoft Office nih ya, Microsoft itu tentunya kalian kenal Bill Gates. Pernah dengar Bill Gates? Pernah. Pernah, ada yang belum ya. Nama aslinya William Henry Gates atau biasa disebutnya Bill Gates nih ya. Bill Gates ini yang awal mula dari dia menemukan Microsoft ya, menemukan Microsoft. Nah, dia itu awalnya dia belajar ya, belajar ada di sini di kelas 8 loh, dia masih kelas 8, ada Mothers Club gitu ya di sekolahnya. Nah, dia tuh ada membeli sini model 33 ya, waktu itu ada komputer ya, di sekolahnya ada komputer dan dari General Electric. Nah, ini untuk murid di sana gitu ya. Jadi awalnya itu Gates itu tertarik dengan metode pembelajaran di sana yang menggunakan komputer ya. Oke, jadi dia tertarik pemrograman yang digunakan di sana yaitu sistem yang GE ini ya, General Electric. Nah, dia menggunakan bahasa pemrogramannya itu menggunakan BASIC ya, BASIC. Nah, setelah itu menjadi awal mula ketertarikan Bill Gates untuk ngoprek lebih jauh tentang Microsoft ini ya. Nah, di situ setelah itu jadi mulai dari Januari 1973 ya, dia itu ada kontrak dengan MITS ya, MITS menciptakan mikrokomputer. Dari ketertarikannya kelas 8, terus dia bisa menciptakan mikrokomputer ya. Dia masih menggunakan BASIC untuk platformnya. Terus akhirnya direkrut oleh MITS tersebut dan terciptalah nama yang mereka pilih itu Microsoft di tahun 1976 ya, 26 November. Nah, ini nggak bisa teman-teman, mungkin ada yang gampang hafal ya, gampang hafal, tapi kalau misalkan ada yang susah, bisa dicatat poin-poinnya aja, tahunnya apa, kejadiannya apa, gitu ya. Nah, jadi di tahun inilah nama Microsoft itu resmi didaftarkan. Ya. Setelahnya ada di bulan Juli 1980 ada IBM ya. IBM itu ada bawa contoh PC atau personal komputer ya, komputer personal atau PC dirilis dengan namanya IBM PC. Jadi perkembangannya dari mikrokomputer ke IBM PC ya. Dia pakainya ini menggunakan CPM yang dibuat dari DRI atau Digital Research.
Selanjutnya tahun 1985 ada versi pertama diretailkan atau diperdagangkan ya. PC tersebut di retail pertama. Itu pakai sistem operasinya OS ya. Operasi sistem OS 2 Agustus 1986. Oke, lanjut di sini. Di 1990 Office for Windows itu meluncurkan Microsoft Office 1.0. Sebelum yang kita kenal sekarang itu Office sudah ke 2021 misalnya ya, ada Office 2021 ataupun Office 365. Nah, awal mulanya ada Microsoft Office 1.0 ya. 1.0 itu digunakan bersamaan dengan Windows 2.0 ya. Jadi Windows-nya 2.0, aplikasinya atau software-nya pakai Microsoft Office 1.0. Nah, Office pertama itu cuma ada isinya Word 1.1, Excel 2.0, dan juga PowerPoint 2.0. Cuma ada 3 ini isinya. Sebelum berkembang sampai hingga sekarang itu misalkan ada Visio, ada buat mail ya atau notes. Sekarang kan banyak nih. Kalau dulu cuma ada 3 ini, Word, Excel, dan juga PowerPoint. Gitu. Terus sebelum adanya Office 1.0 ini, paket Office-nya dijual terpisah ya untuk Microsoft DOS ini, MS-DOS ini. Oke, tahun 1991 rilis Microsoft Office 1.5, jadi berkembang dari 1.0 dan ke 1.5. Nah, di sini ada peningkatan ya, peningkatan versi Excel-nya menjadi dari Excel 2.0 ke Excel 3.0 gitu ya. Jadi ada pembaharuan dari Office 1.5 ini. Juga ada penambahan toolbar ya, ditambahkan toolbar untuk mempermudah penggunaannya. Setelah itu rilis lagi Microsoft Office 1.6 dan juga ada penambahan mail 2.1. Awalnya cuma ada 3 aja, Word, Excel, dan PowerPoint. Terus ada Office 3.0 ya di 1992. Office 3.0 itu sudah pakai CD-ROM. CD-ROM itu ada software aplikasinya, ada bisa Word, ada Excel, PowerPoint, dan juga ada mail tadi ya, atau dikenalnya itu namanya Office 92 ya, Office 1992. 94 dirilis Office 4.0. Nah, ini ada Word 6.0, Excel 4.0, dan PowerPoint 3.0. Jadi ada perkembangan-perkembangannya ya di situ. Ada juga Office 4.0 masih di tahun yang sama ya, 1994, tapi dia menjadi versinya 16 bit ya, 16 bit, ada Microsoft 4.3 itu ada Word 6.0 ya. Excel-nya ganti dari 4.0 ke 5.0 dan juga PowerPoint-nya dari 3.0 ke 4.0. Ada tambahan mail-nya juga. Oke, masih di Juli 1994 ada juga Office for NT 4.2 ya. Ini adalah aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya, di dalam paket aplikasi tersebut. Ada tambahan Microsoft Office Manager ya, Microsoft Office Manager. Oke, lanjut lagi ke ada Office 95 nih. 95 itu sistem operasinya pakai Windows 95 ya. Windows 95 itu Windows-nya digunakan versi 7.0 ya. Ini ada perbedaan-perbedaannya. Nah, mulai di tahun 2000-an nih, tahun 2000-an itu sudah meluncurkan beberapa versi Microsoft Office sampai saat ini ya. Masih tetap digunakan juga karena ya memang kita butuh Office tersebut untuk menunjang kegiatan perkantoran ataupun kegiatan sehari-hari kita sudah tidak bisa terlepas lagi dari Office ini ya. Pasti kita menggunakan Word lah minimal atau Excel lah minimal ya. Oke, nah jadi selain Office 2000 ada juga Windows Microsoft Office XP ya. XP itu di 2002, terus ada Office 2003, 2007, 2010, 13 sampai ada 2019, ada juga 365, ada juga 2001.
Ya, ini adalah sejarah-sejarahnya ya. Nanti saya akan coba putarkan satu video dulu, satu video untuk menunjang yang tadi kita sama-sama pelajari ya. Jadi ada beberapa paket. Coba kita lihat dulu sebentar. Ini dulu kali. Share contoh. Microsoft Office adalah suatu kumpulan software produktivitas perkantoran. Suaranya aman ya? Muncul nggak suaranya? Muncul, Ibu. Muncul ya? Yang pertama kali dirilis pada tanggal 3. Microsoft Office adalah suatu kumpulan software produktivitas perkantoran yang pertama kali dirilis pada tanggal 30 Agustus 1992 sebagai Office 3.0 yang ketika itu menyertakan Word untuk pengolahan kata, Excel untuk pengolahan data numerik, PowerPoint untuk keperluan presentasi, serta mail untuk menggunakan email. Sejak masa itu hingga di awal tahun 2000-an, Microsoft sudah merilis banyak versi Office. Setiap versinya mengalami pembaharuan demi pembaharuan dan menjadi semakin mutakhir, baik dari segi kemudahan pemakaian, fasilitas-fasilitas baru yang disertakan, tampilan dari Office itu sendiri, interoperabilitas antara program dengan kelompok Office, sampai penambahan program-program baru ke dalam kelompok Office. Menu-menu pada Office mengikuti standar industri software, yaitu menggunakan teks yang dibagi ke dalam beberapa kelompok menu, berikut submenu di bawahnya. Dengan berkembang dan bertambahnya fasilitas-fasilitas di dalam Office, maka menimbulkan kendala bagi pengguna, terutama pengguna baru yang seringkali kesulitan menemukan fasilitas tertentu akibat banyaknya menu dan submenu pada toolbar. Selain itu, fasilitas-fasilitas yang ditambahkan sampai Office versi 2003 menjadi kurang optimal atau kurang termanfaatkan dan seolah tersembunyi di balik tumpukan menu yang berlapis-lapis sehingga tidak tersentuh oleh pengguna. Oleh karena itu, kini menjelang 15 tahun sejak dirilis pertama kali, Office menghadirkan versi terbarunya dalam Office 2007. Yang menampilkan beberapa perubahan yang revolusioner dan signifikan dengan tujuan bahwa Office menjadi semakin mudah digunakan baik oleh pengguna lama maupun pengguna baru sehingga menempatkan Office 2007 sebagai aplikasi perkantoran yang paling unggul. Dalam Office 2007, Microsoft memperkenalkan fasilitas andalannya yaitu Ribbon yang merupakan cara baru untuk mengelompokkan menu pada toolbar. Dengan adanya Ribbon, pengguna tidak lagi direpotkan dengan menu berbasis teks karena menu Ribbon menampilkan seluruh fasilitas secara grafis berupa icon-icon. Kelebihan baru pada sistem Ribbon bahwa masing-masing menu dapat diakses dengan satu kali klik dan tidak perlu keluar masuk menu untuk menemukan fasilitas yang diperlukan. Bagi pengguna Office yang ingin memanfaatkan layar monitor secara maksimal, maka Microsoft menyertakan fasilitas untuk menyembunyikan ribbon, sementara tidak diperlukan. Cukup dengan klik ganda pada tab ribbon mana saja, maka ribbon akan disembunyikan. Cara lain adalah dengan menekan kontrol dan tombol F1 pada keyboard dan untuk menampilkannya kembali bisa juga dengan kontrol dan F1 atau cukup dengan satu klik pada salah satu tab ribbon. Office 2007 mempermudah, mempercepat, dan meningkatkan hasil akhir. Microsoft berhasil membuat operating system. Oke, kita kembali ke PowerPoint. Nah, suara saya aman? Aman nih. Aman ya. Oke, tadi contohnya itu yang Word ya. Kita contohkan yang Word tadi. Ada Office XP. Office XP itu kalau nggak salah 2001. Nah, di atasnya kalau sekarang kita buka kan Word itu sudah ada ribbon ya, sudah ada ribbon dan kalian tinggal klik aja, misalkan mau bold ya, mau di bold itu tinggal klik yang huruf B bold gitu kan. Tapi kalau dulu tuh harus cari dulu di mana menu tersebut ya,
toolbarnya itu tersembunyi. Nah, itu salah satu contoh perkembangan dari Office dari tahun ke tahun gitu ya. Jadi kalau sekarang dipermudah dan juga dibuat si pengguna itu semudah mungkin tanpa harus mencari lagi toolbar yang dia butuhkan. Ini ada beberapa, saya sudah tuliskan di sini tahunnya dan juga ada Office berapa yang digunakan. Terus kita lanjut ke nanti dipelajari dan saya ingin tekankan di sini ya, kita sudah mulai di tahun 2000 ya, tahun 2000. Nah, 2002 ternyata yang Microsoft XP ini saya pernah ngalamin yang XP ya, waktu itu masih SMP kalau nggak salah. Kalau nggak salah SMP, kita sudah belajar pengenalan pegang komputer tuh sangat-sangat senang ya kalau dulu. Sangat senang ketika megang komputer karena baru pertama kali kita bisa mengetikkan nama ya, atau bisa juga kita pakai word art itu sangat senang sekali. Itu masih pakai yang Office XP. Ketahuan deh umurnya. Ya. Jadi perkembangannya dari tahun ke tahun ya, 2003 ada juga Office 2003, Office 2007. Nah, di 2007 ini mulai ada ribbon tadi ya, sudah mulai diubah menjadi ribbon toolbarnya. Itu salah satu contoh perbedaan yang di Microsoft Office ya, Office Word. Ada yang versi 2010, Office 2010, terus juga ada Office 365 ya, bisa paket online atau bisa paket yang dia itu di tahun 2010 mulai adanya. Ini suara di saya berisik nggak? Atau masih bisa sedikit ya, sedikit berisik ya, lagi rame di ruang dosen. Oke, jadi ini ya Office 2013 ada juga nanti terbarunya di Office 365 ya di Februari 2013. Nah, ini tuh jadi bisa paketan. Nah, kalau di Office 365 ini ada untuk Small Business Premium ya. Small Business Premium itu bisa terkoneksi hingga 5 komputer ya. Ada juga untuk penyimpanan OneDrive-nya di situ. Jadi biasanya digunakan untuk yang perkantoran Office 365. Cuma jeleknya Office 365 itu harus diupdate ya, harus diupdate terus-menerus gitu. Ya, untuk yang ini ya, Office 365 ditujukan untuk konsumen dan keluarga ya, bisa sama seperti pribadi tetapi untuk digunakan hingga 5 pengguna. Jadi bisa satu Office 365 itu untuk maksimal 5 pengguna atau 5 PC ya, 5 PC komputer. Yang terbaru berarti 2021 nih, 2021 sudah mulai lengkap ya, sudah mulai lengkap paket aplikasinya, mulai dari tadi kan ada 3, Word, Excel, PowerPoint, ada OneNote, Outlook, Publisher, Access, sekarang Skype juga ada ya, Skype for Business dan juga Viewer, di sini sudah ada. Kalau kalian iseng coba ketik Microsoft Office-nya ya kalian, ada apa saja sih yang bisa dibuka, salah satunya ada sampai ke Visio enggak? Visio bisa dibuka nggak Visio kalian? Atau Outlook kalian atau OneNote kalian bisa dibuka nggak? Coba dicek ya. Oke. Nah, ini mungkin saya rangkum dari Microsoft Office-nya, ada Office 1.5 sampai ke yang tadi ya Office 2021 nih 16.0 ya. Ada 2010 yang 14.0 terus 2019 nih. Nah, ini ada beberapa versi Office. Coba kalian nanti lihat pakai Office yang mana yang kalian gunakan. Tapi biasanya kalau ini nih, kalau yang Office 2013 nih, misalkan kalian mengerjakan tugas itu di Office 2007 ya, misal. Terus kalian buka tugasnya di laptop yang pakai Office 2013. Nah, ini pasti akan ada perubahan-perubahan ya dari formatnya. Itu kan bikin kesel ya, bikin kesel nggak sih, kalian harus edit lagi. Nah, nanti ada caranya gimana sih nge-save as-nya ya, nge-save-nya gimana caranya biar PowerPoint yang kalian udah buat itu
nggak berubah ketika dibuka di Office yang lain. Ini untuk timeline Office ya for Windows ada, sedangkan nanti dilihat di sini ini diubah menjadi timeline-nya. Nah, ini ada beberapa versi yang masih banyak digunakan sampai saat ini ya. 2003 udah ada, masih ada yang gunain nggak sih 2003 ya? Kayaknya dari 2007 deh minimal. 2007, 13, 16, 19, 21. Nah, nanti untuk tugasnya kalian coba ya. Tadi kan ada beberapa perbedaan versinya, contohnya dari Microsoft Word ya. Nah, dari Office ini bedanya di mana ya? Perbedaan dari tiap versi ini berbedanya di mana? Walaupun misalkan ada persamaan ya nggak apa-apa dituliskan persamaannya, tapi pasti ada yang berbeda ya, ada yang berbeda dari tiap versi ini. Oke, jadi ini untuk tugasnya ya, untuk tugasnya. Karena kalau dijelaskan sejarahnya akan sangat panjang, jadi kalian minimal tahu ada Office apa aja dan perbedaannya tuh ada apa aja sih di tiap versi Office tersebut. Untuk program-programnya ya, Microsoft Office itu sekarang sudah ada 10 ya. Mulai dari Word sampai Visio. Visio itu untuk membuat bagan ya, bagan. Terus Access, Outlook, Publisher dan juga sampai ke Groove sekarang ya. OneNote itu untuk kita menulis catatan ya, diary seperti itu bisa. OneNote untuk kita tulis catatan kuliah juga bisa di OneNote seperti ya. Ini adalah paket-paket Microsoft Office-nya. Okay. Nanti di sini akan dijelaskan di pertemuan berikutnya, tapi akan lebih jelasnya itu cuma akan lebih dalam menjelaskannya tentang Word, Excel, dan juga PowerPoint, karena itu yang akan banyak kalian gunakan ya. Kalau di sini hanya pengertian-pengertiannya saja dan digunakan untuk apa sih ya. Ini ada beberapa contohnya. Contohnya untuk yang Access, untuk basis data ya. Basis data bisa pakai yang Microsoft Access. Ini fungsi-fungsinya membuat program aplikasi jumlah peserta didik, misalnya membuat laporan keuangan. Itu pakai nggak cuma di Microsoft Excel, tapi bisa juga di Microsoft Access. Yang jarang kalian gunakan deh, kita coba. Nah, ini misalkan untuk yang OneNote ya, untuk catatan. Nah di sini bisa lebih menarik lagi catatannya. Kalau di Word kan ya cuma apa sih, ada satu halaman kosong, kalian ketik di situ ya, walaupun bisa diubah backgroundnya, lain-lainnya. Nah kalau di OneNote itu lebih menarik, bisa bisa ditulis seperti ini, misalnya untuk equation ataupun bentuk-bentuk itu bisa digambar di OneNote. Untuk Visio, kalian bisa menggunakan untuk menggambar flowchart misalnya, atau chart atau flip art juga bisa pakai Visio. Kalau aktif silahkan nanti mulai iseng buka-buka Visio, mulai gambar-gambar. Untuk chartnya aja tuh beragam, untuk flowchartnya aja beragam. Tapi di Canva juga udah ada ya chart ya. Wah, semua all in Canva. Ini untuk yang bisa video call ya, pakai link. Oke, teman-teman, saya mengejar kurang dari 40 menit nih. Ada yang ingin ditanyakan dari materi perkuliahan kita hari ini? Enggak? Ya, kalau sejarah memang seperti itu ya. Jadi kalian harus banyak-banyak referensi juga. Dan tadi saya ada merangkum sih, minimal kalian tahu ya Microsoft Office itu ada Office apa saja versinya. Terus perbedaannya apa aja sih perbedaan dari tiap versi tersebut. Jadi untuk tugasnya mah cuma dari Office 2003 ya. 2003 sampai Office yang digunakan sekarang 2021. Pengerjaannya boleh pakai Word ya, boleh pakai Word, boleh tulis tangan silahkan, tapi akan lebih mudah pakai Word. Jadi kalau misalkan cantumkan gambar kan lebih mudah ya. Tapi untuk formatnya bebas silahkan, karena kita belum belajar Word nih sekarang. Tapi nanti kalau udah belajar Word, formatnya akan saya beri format. Oke, ada yang ingin ditanyakan?
Belum ada, Bu. Aman ya. Jadi tinggal dibaca kembali ya, dibaca kembali untuk materinya. Karena kalau sorry. Oke. Terakhir sebelum kita tutup perkuliahan hari ini, ada quotes ya yang harus disampaikan. Hidup adalah tentang bagaimana kita bangkit setelah jatuh ya, bukan tentang seberapa sering kita jatuh. Jadi percuma kalian mengklaim kalau kalian sudah sering makan asam garam kehidupan, sering terjatuh, tapi kalau tidak bangkit setelah jatuh tersebut ya. Oke, jadi belajar dari hal-hal yang sudah kalian alami gitu ya. Jadi ambil hikmahnya dari kejadian yang kalian alami. Oke, mungkin sekian perkuliahan kita hari ini ya teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman di sini sudah sangat baik menyimak dan insya Allah nanti saya akan cek juga presensinya ya. Kalau untuk UTS video ada satu video yang belum saya cek, nilainya akan ada juga di UTS. Ya, terima kasih teman-teman. Mohon maaf atas kesalahan kata dan juga sikap yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Terima kasih.